Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas. Bab 1, senandung terakhir udara sore di gang sempit itu selalu membawa aroma masakan rumahan dan tawa anak-anak. Di balik jendela kayu, Ayu, 24, tersenyum tipis sambil mengoreksi susunan buku-buku lama di rak. Ia baru saja pulang dari toko buku cerdas, pekerjaan paruh waktu yang memberinya upah pas-pasan tetapi ketenangan batin. Di dapur, terdengar suara ayahnya, Pak Hari, yang bersenandung pelan sambil menyeduh teh. Sebuah melodi sederhana yang selalu menjadi penanda bahwa semua baik-baik saja. Ayah, sudah ayah istirahat saja, tegur Ayu, melihat ayahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Nanti, nak, ayah mau lihat kamu dapat pekerjaan bagus dulu. Cepatlah jadi sarjana yang sukses. Biar ayah dan ibumu tidak perlu khawatir lagi, jawab Pak Hari. Suaranya sedikit serak. Ayu memeluk ayahnya. Ia tahu, di balik kehangatan itu, ayah menanggung beban yang tak pernah ia tunjukkan. Ketenangan itu pecah seperti vas bunga yang jatuh dari ketinggian. Seminggu kemudian, senandung itu berhenti. Ayah Ayu, sang tulang punggung keluarga, ambruk di teras sepulang kerja. Serangan jantung mendadak merenggut nyawanya, meninggalkan lubang besar yang tak hanya berisi duka, tetapi juga ketidakpastian. Pemakaman berlangsung cepat dan sederhana. Bu Marni, Ibu Ayu, meratap pilu, seolah separuh jiwanya ikut terkubur. Ayu berusaha tegar, mengurus semua sendirian, berharap setelah ini, ia dan ibunya bisa mulai menata hati dan hidup kembali. Pagi setelah 7 hari meninggalnya ayah, saat Ayu sedang menyajikan bubur untuk Bu Marni yang masih demam, pintu rumah mereka digedor keras. Di luar, berdiri 3 pria bertubuh besar, berotot, dan berwajah dingin. Di tengah mereka, seorang pria kurus dengan bekas luka di pelipis, Rudi, memegang sebuah amplop coklat. Kami dari pihak Tuan Bara. Kami datang untuk menagih. Suara Rudi serak dan tanpa basa-basi. Jantung Ayu mencelos. Menagih apa? Kami tidak punya utang, ucap Ayu, mencoba memasang wajah berani. Rudi tertawa mengejek, lalu melemparkan amplop itu ke lantai. Ayahmu almarhum Pak Hari sangat tahu tentang utang ini, cek isinya. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat perjanjian utang piutang yang ditandatangani ayahnya, lengkap dengan materai dan cap jempol. Angka yang tertera sebagai pinjaman pokok adalah 305,500. Namun, di bagian bawah tertera total yang harus dibayar saat ini, termasuk bunga dan denda keterlambatan. Dunia Ayu terasa runtuh. Ayahnya, yang selalu ia banggakan kejujurannya, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Ayahmu jatuh tempo 3 bulan lalu. Karena sudah meninggal, semua tanggung jawab pindah ke ahli waris. Kami beri waktu. Rudi menjeda. Matanya menyapu rumah Ayu yang sederhana. 7 hari. Siapkan setengah dari total. Jika tidak, Tuan Bara sendiri yang akan datang dan mengambil alih rumah ini. Pria-pria itu pergi dengan langkah arogan, meninggalkan Bu Marni yang histeris di ambang pintu dan Ayu yang terpaku. Dinginnya surat utang itu terasa mematikan, mengubur segala harapan dan ketenangan yang tersisa, digantikan oleh bayangan gelap seorang rentenir bernama Bara. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.